Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Tujuan pemahaman pada kali ini yakni diharapkan rekan semua memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait mengenai menulis paragraf. Dalam pemahaman paragraf ini kita akan membahas tentang pengertian paragraf, ada fungsi dari paragraf, lalu ada mengenai syarat-syarat paragraf, lalu ada tentang perincian dan urutan pikiran, lalu ada perkembangan paragraf. Setelah itu diakhiri dengan rangkuman terkait mengenai menulis paragraf itu sendiri. Baik, kita masuk ke pengertian apa itu paragraf. Pastinya dalam surat-surat kabar sering terdapat paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. Sebaliknya, ada buku-buku yang mengandung paragraf yang sangat panjang. Paragrafnya sampai satu halaman penuh. Dari kedua ekstrem tersebut timbullah pertanyaan. Mana dari kedua ekstrem tersebut yang benar? Lebih jauh lagi dapat ditanyakan, paragraf sebenarnya seperti apa sih? Nah, paragraf bukanlah suatu pembagian yang konvensional dari suatu bab yang terdiri atas kalimat-kalimat, tetapi lebih dalam maknanya dari kesatuan kalimat saja. Paragraf tidak lain dari suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat itu sendiri. Melalui paragraf, kita mendapat suatu efek lain, yaitu kita bisa membedakan di mana suatu pikiran utama atau gagasan utama mulai dan berakhirnya dari gagasan utama itu. Kita akan menjadi kepayahan menghadapi seluruh buku itu, kita olah-olah dicambuk untuk membaca terus sampai selesai, sehingga sukar untuk mengadakan konsentrasi pikiran dari suatu gagasan ke gagasan yang lainnya. Nah, pembentukan sebuah paragraf sekurang-kurangnya mempunyai tujuan sebagai berikut. Pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceritakan suatu gagasan dari gagasan yang lain. Oleh sebab itu, tiap paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran atau gagasan. Ya, itu yang paling penting. Selanjutnya yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada berhenti pada akhir kalimat. Perhentian yang lebih lama tersebut konsentrasinya terhadap pikiran atau gagasan paragraf yang lebih terarah. Agar pemahaman tentang paragraf lebih mendalam, paragraf itu juga diartikan sebagai karangan mini. Dikatakan mini karena apa yang diuraikan untuk diungkapkan pada suatu paragraf tersebut hanya satu pikiran atau gagasan utama. Dengan kata lain, paragraf adalah karangan mini yang hanya membicarakan satu pikiran atau gagasan utama. Nah, jadi apa tanda paragraf itu? Paragraf itu yakni menyelesaikan atau menceritakan atau menarasikan sebuah pembicaraan satu pikiran atau gagasan utama. Itulah yang mengakhiri sebuah paragraf. Misalkan kita menceritakan tentang kepala, ini contoh. Kita menceritakan tentang kepala. Dalam kepala itu ada hidung, ada mata, dalam komponen kepala itu ada pipi, ada mulut. Nah, kalau kita sudah menceritakan tentang tangan, berarti itu sudah menceritakan gagasan utama yang lain. Jadi lebih baik kita memisahkan antara paragraf tentang kepala dengan paragraf tentang tangan itu sendiri. Itu namanya satu pikiran atau gagasan utama. Itu yang paling penting. Ya, tanda dalam suatu paragraf. Kita memang sering bingung kapan mengakhiri sebuah paragraf itu. Sehingga sekarang dapat kalian ketahui bahwa paragraf itu diakhiri dengan diisi dengan satu pikiran atau gagasan utama. Dan lebih dikatakan sebagai karangan mini. Apa yang dikatakan karangan mini itu? Karangan yang kecil gitu, tidak secara utuh menyelesaikan. Nah, itu tanda sebuah paragraf itu.
Nah, selanjutnya kita berceritakan tentang fungsi paragraf. Dengan fungsinya, paragraf terdiri dari satu paragraf pembuka, ada paragraf penghubung, dan ada paragraf penutup. Yang pertama, apa itu paragraf pembuka? Tiap jenis tulisan atau karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantarkan tulisan, atau menghantarkannya pikiran utama ke dalam bagian-bagian tulisan tersebut. Sebab itu, sifat-sifat dari paragraf semacam ini harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang akan segera diuraikan. Nah, ya. Paragraf pembuka yang pendek jauh lebih baik daripada paragraf yang panjang, sebab paragraf yang panjang hanya akan menimbulkan kebosanan pembaca. Jadi diharapkan pada paragraf pembuka ini lebih baik daripada paragraf yang panjang. Lebih baik dipendekkan saja daripada menguraikan secara panjang tentang pembukanya. Nah, gitu ya, kita harus fokus saja ke gagasan yang akan kita sampaikan dalam paragraf pembuka itu. Kita tidak boleh bertele-tele dalam membuka paragraf itu sendiri. Gitu ya. Yang kedua, ada paragraf penghubung. Apa yang dikatakan paragraf penghubung ini? Yakni semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Inti persoalan yang akan dijelaskan atau dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf penghubung. Karena itu, dalam membentuk paragraf, penghubung harus memperhatikan hubungan antar paragraf yang ada secara teratur dan diatur atau disusun secara logis. Jadi paragraf penghubung inilah isi dari gagasan utama yang ingin kalian jelaskan tadi, yang dikatakan karangan mini tadi dalam paragraf. Setelah membuka inti dari ceritanya, dari paragraf itu, lalu menghubungkan ke paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini berhenti di mana? Sebelum paragraf penutup itu. Yang pastinya dalam teks akademik kita harus menyusun paragraf itu secara logis, masuk akal apa yang kita ceritakan. Gitu ya. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimasukkan atau diharapkan untuk mengakhiri tulisan atau bagian tulisan atau karangan. Dengan kata lain, paragraf penutup mengandung simpulan, pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung. Seperti halnya dengan kedua macam paragraf yang sudah kita jelaskan tadi, seperti paragraf pembuka dan paragraf penghubung, paragraf penutup berbeda pula sesuai dengan jenis karangannya. Dalam pembicaraan pokok-pokok ilmiah atau politisi, maka ramalan masa depan merupakan suatu konklusi yang sangat baik. Dalam karangan-karangan yang diskursif atau kontroversial, di mana dikembangkan pikiran-pikiran atau argumen-argumen yang segar, maka simpulan yang paling baik adalah ringkasan persoalan dijalinkan dengan pandangan pribadi penulis. Nah, jadi paragraf penutup ini adalah isinya ini merangkum atau menyimpulkan terkait dengan kalimat paragraf penghubung tadi yang sudah kita uraikan. Lalu paragraf penutup ini mengakhiri gagasan utama dalam karangan mini itu yang kita tulis. Nah, itu di dalam paragraf penutup itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita memahami tentang syarat-syarat paragraf. Ada 3 syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan paragraf. Yang kedua koherensi paragraf. Dan yang ketiga ada perkembangan paragraf. Yang pertama akan kita bahas tentang kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf ini membina paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal, suatu pikiran atau gagasan tertentu. Kesatuan paragraf tidak boleh diartikan bahwa ia hanya memuat satu hal saja. Ya. Sebuah paragraf yang memiliki kesatuan bisa saja mengandung beberapa hal atau beberapa perincian. Tetapi semua unsur tadi haruslah bersama-sama digerakkan untuk menunjang sebuah maksud tunggal atau pikiran utama. Nah, ya. Apa yang dikatakan maksud tunggal itu? Maksud tunggal itu itulah yang disampaikan oleh penulis dalam paragraf tersebut. Nah, karena
fungsi paragraf untuk mengembangkan sebuah gagasan tunggal, maka tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak mempunyai pertalian dengan maksud tunggal tersebut. Nah, ya. Penyimpangan-penyimpangan itu dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan terjadi memasukkan sebuah sisipan atau interupsi yang jelas dalam urutan-urutan gagasan yang ada. Yang kedua, sebuah penyimpangan secara gradual dari pikiran utama yang harus dibina oleh paragraf itu, yaitu setiap kalimat semakna dan tujuan utamanya. Nah, intinya dalam kesatuan paragraf itu apa yang kita rinci dalam sebuah paragraf itu tidak lari dari apa gagasan utama, apa pikiran utama yang akan kita buat tadi. Yang sudah kita buat pikiran utamanya apa, kita tidak boleh jauh lari ke pikiran utama itu. Itu namanya kesatuan. Satu makna di dalam paragraf itu. Sudah Bapak sampaikan tadi, rekan-rekan semuanya, kalau kita menjelaskan tentang hubungan kepala, ya kita menjelaskan isi kepala. Apa komponennya tadi? Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada pipi. Nah, kalau kita sudah bercerita tentang kaki, berarti kita sudah jauh lari ke pikiran utama atau maksud tunggal yang akan kita jelaskan dalam paragraf itu sendiri. Nah, jadi paragraf itu yang dikatakan kesatuan itu komponen yang satu yang akan kita bahas. Gitu ya, tidak lari dari pikiran utama tadi yang kita jelaskan dalam paragraf itu sendiri. Selanjutnya ada dikatakan koherensi paragraf. Nah, di syarat kedua ini yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah bahwa paragraf harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik. Kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Pembaca dengan mudah mengikuti jalan pikiran penulis tanpa merasa bahwa ada sesuatu yang menghambat atau semacam jurang yang memisahkan sebuah kalimat dari kalimat lainnya. Tidak terasa loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan. Nah, jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi bahwa dalam paragraf itu kita tidak boleh melenceng atau kita harus padu antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kita harus padu dalam membuat kalimat. Ya. Sebuah paragraf dapat juga membentuk suatu kesatuan yang kompak, walaupun mungkin kepaduan atau koherensinya tidak ada. Kesatuan bergantung pada jumlah gagasan bawahan yang bersama-sama menunjang sebuah gagasan utama yang baik yang bisa dinyatakan dalam sebuah kalimat utama. Jadi intinya dalam paragraf dikatakan koherensi ini, ya ini dia koheren. Koheren itu kepaduan. Memiliki kepaduan antar kalimatnya dalam sebuah paragraf. Kalimat pertama dengan kalimat kedua ada kaitannya, kalimat kedua ke kalimat ketiga ada kaitannya, kalimat ketiga kalimat keempat ada kaitannya, kalimat keempat misalnya ke kalimat paragraf penutup ada kaitannya gitu. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah kebahasaan. Masalah kebahasaan ini ada repetisi, ada kata ganti, dan transisi. Apa dikatakan repetisi? Repetisi ini merupakan koherensi paragraf dapat dibina dengan mengulang kata-kata kunci, yaitu kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Kata kunci ini mula-mula muncul dalam kalimat pertama lalu diulang dalam kalimat-kalimat berikutnya. Seperti contohnya ya. Seperti pergaulan antar manusia. Nah, diulang kembali, kita bisa mengulang kembali apa? Bertemu dan bergaul. Nah, gitu. Nah, ya itu yang dikatakan repetisi tadi. Lalu ada kata ganti. Adapun suatu gejala universal bahwa dalam berbahasa, sebuah kata yang mengacu pada manusia, benda, atau hal yang tidak dipergunakan berulang-ulang dalam sebuah konteks yang sama. Nah, ya. Kata ganti itu timbul untuk menghindari pengulangan kata dalam kalimat berikutnya. Nah, misalkan kita merubah, misalkan Adi dan Boy.
Bisa diubah menjadi apa? Menjadi kata mereka. Itu namanya dikatakan kata ganti tadi. Kita tidak terus mengulang menurut Adi dan Boy. Adi dan Boy merupakan dua sahabat yang akrab misalkan. Nah, untuk di kalimat selanjutnya kita tidak harus menggunakan Adi dan Boy lagi. Kita bisa menggunakan kata ganti apa? Mereka. Mereka itu sudah menunjukkan siapa dalam kalimat selanjutnya. Adi dan Boy gitu. Nah ya. Jadi itu yang dikatakan kata ganti. Kita tidak harus menggunakan kalimat yang berulang. Namun kita bisa mengubahnya menjadi kata ganti terkait dengan kata yang kita buat. Jangan sampai berulang-ulang. Itu saja dalam paragraf itu kita berulang-ulang terus. Tapi apa bisa menggunakan kata ganti. Gitu ya. Yang ketiga ada kata transisi. Sering terjadi bahwa hubungan antara gagasan-gagasan agak sulit dirumuskan. Oleh sebab itu digunakan bantuan. Dalam hal ini bantuan kata-kata atau frasa-frasa transisi sebagai penghubung antara suatu gagasan dengan gagasan yang lainnya. Atau antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, ya. Nah, yang dikatakan kata transisi ini apa? Contohnya, seperti sebaliknya, kita sering setelah tanda titik kalimat, kita sering bingung bagaimana sih melanjutkan kalimat selanjutnya. Nah, kita bisa menggunakan kata transisi. Misalkan, dengan demikian, misalkan kita sudah membuat kalimat sebelumnya, tanda titik, lalu kita membuat dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, misalkan, nah, kata hal lain, misalkan, beberapa saat kemudian, dia lalu pergi ke sana. Gitu. Nah, itu dikatakan transisi. Transisi antara satu kalimat dengan kalimat lain, kita bisa menggunakan kata transisi. Contoh lain, seperti oleh karena itu, jadi, akibatnya, lalu ada sementara itu, sesudah, kemudian, itu banyak kata-kata lain lagi terkait dengan transisi ini. Poin selanjutnya tentang perkembangan paragraf. Perkembangan paragraf adalah penyusunan atau perincian pikiran penjelas atau gagasan bawahan yang bersumber dari pikiran atau gagasan utama. Penyusunan atau perincian tersebut harus secara sistematis untuk mengembangkan sebuah paragraf, baik merincikan pikiran utama maupun mengurutkan perincian-perincian itu dengan teratur dapat digunakan bermacam metode pengembangan. Ya. Ada beberapa metode pengembangan di sini. Yang pertama ada klimaks dan anti klimaks. Yang kedua ada sudut pandang. Yang ketiga ada perbandingan bertentangan. Yang keempat ada analogi. Yang kelima ada contoh gitu ya. Yang keempat ada proses. Yang ketujuh ada sebab akibat. Yang kedelapan ada umum ke khusus. Yang ke-9 ada klasifikasi. Terus yang ke-10 ada definisi luas. Gitu ya. Nah, di sini apa yang dikatakan dengan klimaks? Pengembangan paragraf dengan dasar klimaks yaitu rincian pikiran atau penjelas disusun sedemikian rupa sehingga tiap pikiran yang berikut kepentingannya lebih tinggi dari gagasan sebelumnya. Sebaiknya disebut anti klimaks. Nah, ya. Yang kedua, pengembangan paragraf dengan dasar sudut pandang. Diartikan sebagai melihat sesuatu dengan posisi tertentu. Dia itu melihat satu pandang saja, itu namanya sudut pandang. Tidak melihat pandangan-pandangan yang lain. Itu contoh dari pengembangan yang kedua. Terus pengembangan paragraf yang ketiga, yakni perbandingan atau pertentangan. Ini merupakan suatu cara di mana penulis menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua hal atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Nah, contoh pengembangan paragraf yang ketiga ini membandingkan atau menentangkan. Ada dua hal yang diceritakan di sana antara A dan si B. Tidak hanya satu sudut pandang tadi yang
pengembangan yang kedua. Berbeda dengan pengembangan yang ketiga ini. Pengembangan yang ketiga itu ada perbandingan antara yang A dan yang B. Kalau yang kedua itu hanya sudut pandang satu orang saja gitu. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan dasar analogi. Nah, hal ini menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua hal yang berlainan kelasnya. Ini kita lebih bersifat menganalogikan antara misalkan ada penulis A dan B, dia menganalogikan suatu benda itu berbeda. Si A menulis lain pandangannya, yang si B lain pandangannya. Dengan pandangannya sendiri, dengan beranalogi sendiri gitu ya. Yang kelima, sebagai ilustrasi terhadap gagasan atau pendapat yang umum, sering digunakan contoh yang konkret sebagai pengembangan paragraf. Nah, kita sering dalam sebuah paragraf itu kita mengilustrasikan. Seperti contoh, sebenarnya kita akan menceritakan tentang pengembangan paragraf. Kita bisa mengilustrasikan seperti membangun rumah. Membangun rumah itu kita butuh alat-alatnya, setelah alatnya kita butuh gambarannya, itu selesai dengan rumah. Kita bisa mengilustrasikan seperti itu terkait dengan penelitian. Misalkan penelitian itu kita perlu alat-alatnya, lalu kita menggambarkan pengembangan penelitian seperti apa, hasil penelitian seperti apa. Nah, kita bisa mengilustrasikan terkait mengenai gagasan-gagasan yang kita buat. Selanjutnya, pengembangan paragraf dengan dasar menggunakan tahapan-tahapan secara urut dan kronologis mengenai rincian-rincian pikiran atau penjelasan. Nah, proses itu apa? Ada proses dari awal sampai akhir. Dia itu bersifat kronologis, berurutan, tidak boleh tidak berurutan ya. Dalam kita mengembangkan paragraf itu tidak boleh tidak berurutan. Misalkan mencangkul itu kan kita harus mengambil cangkul dulu. Bagaimana proses mengambil cangkulnya, bagaimana cara mencangkulnya, setelah mencangkul apalagi yang selesai, bentuk akhir setelah mencangkul itu apa. Tidak boleh kita bercerita dulu bentuk akhir mencangkul, setelah itu cara mencangkul, setelah itu cara mengambil cangkul. Nah ya, kita beracak di sini. Pertama mencangkul, setelah itu mengambil cangkul, setelah itu selesai. Nah, itu tidak boleh. Kita harus bersifat kronologis secara urut. Selanjutnya, pengembangan paragraf dengan dasar-dasar sebab akibat. Apabila sebab bertindak dengan pikiran utama, akibat merupakan pikiran penjelas. Sebaliknya, akibat sebagai pikiran utama, maka sebab merupakan perincian. Nah, kita mungkin rekan pernah dengar sebab akibat, ada akibat diawali dengan sebab. Kita pasti menceritakan apa penyebabnya dulu. Dia terjatuh. Akibatnya apa? Dia terluka. Nah, itu dikatakan sebab akibat. Penyebabnya itu dia terjatuh. Nah, lalu kalau dikatakan akibat apa? Dia terluka. Apa sebabnya? Dia terjatuh. Gitu. Ya. Lalu urutan umum khusus. Ini mungkin sudah memahami ya. Kita sering mendengar kata umum khusus. Itu termasuk paragraf deduktif. Khusus umum itu paragraf induktif. Gitu ya. Yang selanjutnya, pengembangan paragraf dengan dasar-dasar klasifikasi. Ada dua arah yang berlawanan. Mempersatukan satuan-satuan ke dalam suatu kelompok atau memisahkan kesatuan dari kelompok yang lainnya. Kita mengklasifikasi mereka, mungkin ada misalkan contohnya ada yang positif, ada yang negatif misalkan. Bagaimana sisi positifnya, bagaimana posisi negatifnya. Kita mengelompokkan antara klasifikasi itu. Itu dikatakan mengelompokkan klasifikasi. Yang terakhir, pengembangan paragraf dengan definisi luas merupakan pemberian keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal yang terdapat dalam paragraf itu. Nah, definisi luas itu sebenarnya kita ingin menjelaskan suatu hal yang lebih luas. Misalkan tentang hal yang kecil seperti bantal. Bantal secara definisi luas bisa kita kembangkan. Misalkan kita memegang bantal itu bisa kita menjelaskan tentang apa, warna bantalnya apa, ukuran bantalnya seperti apa fungsi bantal itu diletakkan di mana. Nah, itu merupakan definisi luas. Kita menceritakan secara panjang lebar terkait dengan suatu benda. Pemahaman yang terakhir yakni mengenai perincian dan urutan pikiran. Perincian dan urutan pikiran adalah pengembangan sebuah pikiran atau gagasan utama dan hubungan antara pikiran-pikiran penjelas atau gagasan bawahan yang menunjang pikiran atau gagasan utama. Penulis dapat menjamin kepaduan dengan mengemukakan perincian isi berdasarkan urutan ruang, dimulai dari suatu sudut tertentu dan berangsur-angsur bergerak ke sudut yang berlawanan.
Penulis dapat menggunakan urutan waktu atau urutan kronologis. Di sini ya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Penulis dapat juga menggunakan urutan logis, sebab akibat, umum khusus, klimaks, proses, dan sebagainya. Yang sudah Bapak jelaskan terkait dengan perkembangan paragraf tadi. Nah ya, perincian urutan di pikiran itu kita harus berurutan. Berurut kita menjelaskan dalam paragraf. Bisa bersifat kronologis secara urutan tadi, bisa bersifat sebab akibat, bisa bersifat umum khusus, bisa bersifat proses tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada beberapa perkembangan paragraf tadi. Gitu ya. Nah, itulah pemahaman kita terkait mengenai paragraf. Ya, diharapkan di sini kalian memahami paragraf itu seperti apa, lalu bagaimana tata cara membuat paragraf, lalu yang dihindari dalam pembuatan paragraf. Nah, intinya yang dapat dirangkum dalam pertemuan paragraf ini, yakni paragraf merupakan suatu kesatuan lebih luas dari kalimat. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penulis dalam rangka menghasilkan paragraf yang baik, yaitu fungsi dan persyaratan paragraf. Paragraf berfungsi sebagai paragraf pembuka, ada penghubung, dan ada penutup. Syarat paragraf yang baik ialah kesatuan, koherensi, dan perkembangan. Koherensi paragraf terpenuhi apabila kalimat-kalimat membangun paragraf itu memiliki kekompakan hubungan, baik secara eksplisit maupun implisit. Perkembangan paragraf berkaitan dengan penyusunan atau pengembangan secara sistematis mengenai rincian pikiran-pikiran penjelas yang bertumpu pada pikiran utama. Nah, ya, itu yang bisa dirangkum terkait dengan paragraf. Diharapkan nanti rekan bisa mengerjakan tugas. Ya. Tugas yang perlu kalian selesaikan, yakni pertanyaan pertama, jelaskan pengertian paragraf. Silakan kalian uraikan apa itu pengertian paragraf. Yang kedua, sebutkan fungsi paragraf pada sebuah tulisan. Sebutkan fungsinya. Apa sih fungsi paragraf dalam sebuah tulisan? Ya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara paragraf pembuka, penghubung, dan paragraf penutup. Nah, diharapkan dalam menjawab pertanyaan yang ketiga ini, diharapkan ada tambahan terkait dengan menurut Anda seperti apa sih? Selain dengan teori-teori yang sudah dijelaskan tadi, lalu kalian menambahkan analogi kalian seperti apa terkait dengan paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang keempat, sebutkan syarat-syarat paragraf yang baik. Jelaskan tiap-tiap syarat paragraf yang telah Anda sebutkan tadi. Sebutkan apa saja syarat-syarat paragraf yang baik itu, lalu setiap syarat paragraf itu dijelaskan. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, lalu kalian jelaskan syarat-syaratnya itu. Selanjutnya yang kelima, jelaskan perbedaan antara pembina koherensi secara eksplisit dengan implisit. Yang keenam, tulislah atau karang pendek yang mengandung paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Nah, di sini kalian cukup membuat satu paragraf, namun berisi apa? Ada kalimat pembukanya, ada penghubungnya, lalu ada penutupnya. Satu paragraf saja berarti apa? Membahas satu pikiran utama, namun mengandung ada paragraf pembukanya, ada paragraf penghubungnya, lalu ada paragraf penutupnya. Soal nomor 7. Tulislah sebuah paragraf yang menerapkan metode klimaks. Yang tadi sudah dijelaskan. Buatlah satu paragraf saja tapi menggunakan metode klimaks. Isi paragrafnya metode klimaks. Nah, yang kedelapan, juga menulis paragraf, satu paragraf saja tapi menerapkan metode analogi. Yang ketujuh tadi klimaks. Yang nomor 8, menulis paragraf yang bersifat analogi. Nah, yang kesembilan, kalian kembali menulis paragraf, yakni menerapkan metode sebab akibat. Nah, ya. Yang ke-10, kalian kembali membuat paragraf, yakni berbentuk
metode proses. Nah, soal yang terakhir nomor 11, yakni kalian kembali membuat paragraf, yakni menerapkan metode definisi istilah. Nah, soal kita banyak menerapkan paragraf. Kenapa? Karena di sini kalian bisa melatih atau nanti kalian sudah bisa membedakan antara beberapa pengembangan bentuk paragraf, metode pengembangan paragraf, jadi kalian bisa memahami paragraf itu sendiri. Tugas ini silakan kalian kerjakan di modul yang sudah ada. Jika modulnya tidak muat terkait dengan paragraf yang kalian buat, boleh ditambahkan melalui double folio. Tugas tetap dikumpulkan, ditulis tangan, lalu dikumpulkan melalui e-learning. Sampai di sini pertemuan kita terkait dengan paragraf. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.